Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Computer Security Risks Part 2. Part 1-nya telah dijelaskan oleh teman saya Marisa pada pertemuan sebelumnya. Nah, masalah yang dibahas kali ini adalah Concern of Computer Use. Terkait dengan masalah ini, yaitu adalah yang pertama ada Repetitive Strain Injury atau RSI, yaitu dengan penggunaan rutin memungkinkan adanya masalah pada otot pengguna atau user. Contoh sederhananya adalah pegal-pegal atau kapalan di sekitar area tangan. Nah, masalah yang kedua ada CVS atau Computer Vision Syndrome yang cenderung berdampak pada penglihatan pengguna. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kecelakaan pada waktu kerja adalah yang pertama, permasalahan terhadap otot, yaitu dengan cara melakukan latihan otot tangan ringan seperti dilemaskan sebelum melakukan pengetikan dengan cara dipijat-pijat juga bisa. Lalu yang kedua, permasalahan terhadap mata. Salah satu caranya, setiap 10-15 menit usahakan mata untuk diistirahatkan, seperti arahkan pandangan ke objek yang jauh, fokus pada objek tersebut selama kurang lebih 20-30 detik. Yang kedua, usahakan meletakkan komputer di sebelah jendela. Jangan menghadap dinding karena pandangan kita akan menjadi terbatas. Lalu yang ketiga, lakukan gerakan memutar bola mata selama beberapa saat. Yang keempat, tutup mata dan istirahatkan untuk beberapa saat. Nah, ada tips lain terkait dengan menjaga kesehatan mata kita saat menggunakan komputer, yaitu letakkan monitor kurang lebih 1 jangkauan tangan jaraknya dari jarak pandang kita. Lalu yang kedua, gunakan huruf dengan font yang besar agar mata tidak cepat lelah. Yang keempat, sesuaikan tata cahaya dengan ruangan yang ditempati. Lalu yang ketiga ini ada kenyamanan dalam penggunaan komputer. Nah, terkait dengan kenyamanan dalam menggunakan komputer, kita harus memperhatikan ergonomics. Ergonomics itu bekerja dan senyaman dan seaman mungkin. Nah, terkait dengan ergonomics ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu jarak monitor ideal kita adalah 2,5 inci dikalikan diagonal dari layar si monitor tersebut. Terus yang kedua itu, posisi duduk usahakan jangan membungkuk, tegak, agar pinggang tidak mudah lelah. Lalu yang ketiga itu, kaki jangan dilipat, letakkan saja sejajar menapak pada lantai. Terus yang keempat, siku tangan kita usahakan membentuk sudut 90 derajat saat mengetik. Nah, terus ada kecanduan komputer. Contoh seseorang terindikasi kecanduan komputer ini adalah yang pertama, sering menggunakan komputer. Yang kedua, rasa senang berlebihan ketika menggunakan komputer. Yang ketiga, gelisah saat tidak menggunakan komputer. Yang keempat, mulai menjauh dari keluarga dan teman. Yang kelima, bermasalah di pekerjaan atau di sekolah. Kemudian, etika dan sosial. Etika komputer merupakan panduan moral yang akan menentukan sikap kita ketika kita menggunakan komputer dan sistem informasi. Nah, kalau akurasi informasi itu adalah panduan bahwa tidak semua informasi di dalam web seluruhnya adalah benar. Contohnya itu ya yang ada di dalam blog. Belum tentu apa yang dituliskan di dalam blog itu selalu benar. Lalu ada hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak yang diberikan kepada pencipta saat ia menghasilkan suatu pekerjaan, seperti copyright, melindungi bentuk nyata dari suatu ekspresi, trademark, melindungi merek dagang perusahaan, paten, melindungi atas penemuan-penemuan. Paten ini bisa didaftarkan dan ada jangka waktunya. Teknologi informasi adalah panduan tertulis yang membantu kita dalam melakukan tindakan komputer dan mengetahui antara yang baik atau yang tidak. Kode etik IT meliputi 1. Komputer tidak boleh untuk melakukan kejahatan. 2. Karyawan tidak boleh ikut campur untuk urusan ke komputer kerja orang lain. Yang ketiga, karyawan tidak boleh ikut campur file orang lain. Yang keempat, komputer tidak boleh digunakan untuk mencuri. Kelima, tidak boleh digunakan untuk bersaksi palsu. Keenam, tidak boleh menggunakan software bajakan. Yang ketujuh, tidak boleh menggunakan komputer orang lain.
Dan yang ke-8, jangan menggunakan hak cipta orang lain sebagai miliknya. Lalu yang ke-9, karyawan harus mempertimbangkan program dari sistem yang dirancang. Nah, ada lagi nih, green computing, yaitu menekan penggunaan listrik dan sampah lingkungan ketika menggunakan komputer. Seperti yang pertama, menggunakan komputer dan alat-alat yang mendukung program Energy Star. Yang kedua, tidak meninggalkan komputer dalam keadaan menyala sepanjang malam. Ketiga, ketika tidak digunakan, komputer, printer, dan lain-lainnya hendaknya dimatikan. Nah, terus gunakan monitor LCD dibanding CRT atau yang tabung. Terus yang kelima, gunakan metode tanpa kertas untuk berkomunikasi. Nah, kalau informasi privasi itu merujuk pada satu hal di mana hak seseorang atau perusahaan untuk menolak orang lain agar tidak menggunakan informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengisi informasi-informasi yang dibutuhkan saja ketika mengisi formulir registrasi. Lalu di sini juga ada cookie. Cookie itu merupakan sebuah file teks kecil di mana server web akan menyimpan di dalam komputer Anda. Nah, kegunaan cookie itu salah satunya tempat penyimpanan password akun pribadi Anda. Nah, yang kedua itu ada phishing. Itu adalah merupakan penipuan dengan mengirimkan email yang terlihat sebagai email resmi. Nah, ada lagi yang namanya farming, yaitu mencoba untuk memperoleh data-data pribadi dan finansial. Nah, ada lagi social engineering, yaitu usaha-usaha untuk memperoleh akses tanpa izin atau memperoleh informasi rahasia suatu perusahaan dengan mengambil kepercayaan orang lain. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.